Halo, nama saya Muhammad Lutfi. Hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial, yaitu Bro Giring Ganesha. Tak lengkap rasanya kalau ke Samarinda nggak diajakin ke Citra Niaga nih. Ntar bakal aku ajak jalan-jalan ke dalam Citra Niaga sana, belanja khas oleh-oleh Samarinda, ngobrol bareng teman-teman UMKM, dan juga nanti kita bakal nyore, ambil ngobrol tipis-tipis gitulah. Dan juga malamnya nanti bakal ada peresmian Potong Tumpeng, peresmian kantor PSI Samarinda, dan beberapa ada penyampaian program dari saya dan Bro Giring. Dan juga nanti kita bakal ketemu sama Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Rusmadi Wongso. Apa aja sih kegiatannya? Yuk ikutin. Lihat-lihat. Mau banget. Hadiah buat Bro Giring dari kami. Wah, udah diajak jalan-jalan aja udah hadiah, Bro. Kenang-kenangan. Kita lihat-lihat lah. Kenang-kenangan. Apa ya? Minyak urut? Minyak urut. Kalau khas di sini yang begini. Oh, ada Pak. Ulur asli Dayak, Longgang. Keren. Ada mukanya lagi. Ada komuk ya. Motifnya burung enggang. Jadi mana yang ke depan ini apa ini? Ini depan, ada mukanya. Pas. Pakai sal. Menurut lo gimana? Pas gak? Pas. Lebih cerah. Ya lebih cerah. Lebih cerah. Lebih apa? Ada kaca nggak? Ada. Itu ke kaca belakang. Belakangnya Bro Andes. Ya. Pas pecah. Sial itu. Ini. Sal pasangannya. Oh, mana sial? Ini aja sih, Bos. Udah cukup. Cakep nih, Bos. Keren Bro Giring, cerah. Bisa kan rupiahnya sama salnya. Udah ini aja, Bang. Sal kan bagus. Udah ini aja. Kemungkinan besar susah dipakai juga. Iya. Sudah. Foto dulu nggak, Bang? Foto dulu Pak. Foto dulu dong. Ada pertanyaan nih dari teman-teman juga. Pertanyaannya adalah, kenapa sih anak muda itu harus masuk di dunia politik? Kenapa? Oke. Karena sebetulnya kita tahu sendiri dari awal negara ini berdiri, yang mendirikan dan ide besar dari Indonesia sendiri kan adalah anak muda. Dan menurut gua hampir semua perbaikan-perbaikan yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun ini juga akibat involvement dari anak muda. Tapi itu kalau dari sisi bisnis kan. Dari sisi bisnisnya kita lihat startup atau yang paling simpel ya di sinilah, ya kan. Bagaimana anak muda merubah Citra Niaga menjadi tempat nongkrongnya anak muda, tempat usaha anak muda. Ya kita gitu. We still have the power, kita punya idenya, kita punya kreativitasnya. Bayangin kalau semua anak muda ada di parlemen seperti itu, Bos. Bayangin kalau ada di eksekutif juga. Bayangin kita ngerubah pola-pola lama politik yang sudah ada di seluruh Indonesia ini. Ya Bro tahu sendiri kan bahwa PSI kan terus merubah. Contoh paling simpel, setiap kali kita mendukung kepala daerah, kita nggak minta uang mahar sedikit pun, ya kan? Karena lebih baik orang baik itu maju dan memimpin daerah tersebut. Gue izin buka bentar ya, kan semua lagi pakai masker kan. Makanya gue selalu bilang gitu setiap kali ketemu sama anak-anak muda, lo semua anak muda di tanggal 8 Desember, lo jangan yang begadang. Lo main TikToknya nggak sampai malam-malam banget. Biar 9-nya nggak kesiangan. Iya, lo nonton YouTube-nya ya udahlah, tahan-tahan dikit lah, ya nggak. Ngepoin mantan di Instagram juga nggak usah sampai tengah malam, iya kan?
Yang paling penting lo bangun pagi di tanggal 9 Desember dan lo tentuin masa depan dari kota lo, kabupaten lo, iya kan, provinsi lo. Ya tugasnya kita sekarang anak muda. Jadi makanya jangan golput, karena sebagai sebuah negara demokratis kita diberikan privilege yang luar biasa loh. Iya nggak, privilege yang luar biasa untuk memilih langsung. Hal-hal PSI Samarinda juga harus kejar sampai ke sana. Itu kenapa beberapa kegiatan kita harus announce masalah itu. Cara pendekatannya pun dengan cara-cara anak muda juga. Entah kontennya kita sebarin di TikTok, di filter apa segala macam. Intinya kita bakal kenalin dulu, tahu aja dulu anak muda nih. Kalau udah tahu, ntar masuk di tahap kepo dan dia bakal ngulik masing-masing paslonnya siapa aja. Minimal dia tahu paslonnya ada berapa orang, kemudian di 9 Desember dia bakal nyoblos. Pendekatan-pendekatan ini yang sedang kita ramu terus dan kita kerjain. Nah sekarang cara pendekatannya seperti tadi, kasih dia platform, entah medianya sosmed, di TikTok, ada konten-konten di sana, ada Instagram, kayak gitu-gitu. Entah kita serang lewat lagu juga. Indah sampai dia di tahap dia tahu, ntar dia bakal kepo sendiri. PSI sebenarnya yang dukung siapa sih? Memang penting sih bos, di politik gaya baru ini kita harus bisa berkomunikasi sesuai dengan platformnya anak muda. Ya gue setuju banget, pakai TikTok tuh bener, Instagram bener banget, YouTube gitu kan. Dan menurut gue sekarang sudah saatnya ada influencer lokal nih, iya gak? Yang bisa bersuara juga gitu. Sibuk ya, habis ini kita ada jadwal lagi. Soalnya sudah janji kampanye, jadi mohon maaf nih. Kenapa ini berlabuh ke Bro Andi Harun dan Bro Rusmadi? Pada saat itu saya bertemu sama Bro Andi Harun juga. Beliau, satu saja pertanyaan saya, Bro Andi Harun, apa harapannya untuk Samarinda, teman-teman PSI Samarinda, untuk saya sampaikan ke teman-teman internal nih, untuk teman-teman PSI Samarinda nih. Dan beliau di sana mampu menjawab dengan gamblang. Pertama, dari permasalahan banjir, beliau udah survei ke tim ITS, apa segala macam untuk menyelesaikan masalah banjir. Masalah lapangan kerja, beliau udah bisa korelasinya dari beberapa ribuan lulusan kampus, Unmul, Untak, apa segala macam. Beliau mampu menjelaskan itu semua. Singkat cerita, ini relate untuk Samarinda ke depannya. Dan kita tahu bahwa di PSI itu kan sistem pemberian rekomendasi itu sifatnya bukan top down, tetapi dari bawah ke atas. Dari DPD ke DPW, DPW ke DPP. Kita memberikan hak otonomi sebesar-besarnya kepada para pengurus untuk benar-benar bisa menentukan siapa pasangan yang akan mereka dukung, bahwa PSI siap menjadi partner mereka untuk dalam proses pembangunan, apalagi pembangunan apapun yang berhubungan dengan anak muda, UMKM, olahraga, habis itu juga startup digital, e-sport, you name it. Kita siap, tourism juga, kita siap, PSI siap dalam proses. Oleh karena itu hari ini datang, alhamdulillah bertemu dengan Bro Rusmadi, sebuah kehormatan juga Pak. Dan saya dengar tadi apa saja yang mereka, Bapak Bro Andi dengan Bro Rusmadi ingin perjuangkan. Kami menyadari memang bahwa saat ini dan ke depan ini justru adalah masanya milenial. Ya, kita kebetulan 2020 sampai 2035 ini bangsa ini termasuk Samarinda ini kan didominasi dengan usia produktif. Jadi bonus demografi ini bahwa bangsa ini didominasi dengan usia produktif ini menjadi sesuatu tantangan bagi pemerintah daerah, dan insya Allah Andi Harun Rusmadi nanti memanfaatkan posisi banyaknya usia produktif ini untuk membangun Samarinda ke depan. Dan kemudian dari sisi program kami dari awal sudah berkomitmen
Jadi kalau mendengar ada program penciptaan 10.000 wirausaha, itu komitmen kami adalah untuk segmen anak muda. Dan insya Allah tanggal 9 Desember 2020 Samarinda akan dipimpin oleh sebuah kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan berani. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dan sis semua, nama saya Muhammad Lutfi. Kita semua hari ini mengkampanyekan dan mendukung penuh Bro Andi Harun dan Bro Rusmadi. Singkat cerita, seluruh rangkaian kegiatan dari awal masa kampanye kita udah start dari berbagai macam platform. Dari tahap Instagram, ada filter, Facebook tetap kita jalankan juga. Kemudian tahap terakhir di TikTok juga, YouTube juga udah. Ketika udah kita semua jabarkan semua, sampai relate-nya adalah 9 Desember. Relate-nya 9 Desember, insya Allah atas perjuangan yang telah kita kerjakan ini, konversinya bakal menjadi suara pasti di 9 Desember dan kita harus menangkan Andi Harun Rusmadi. Tepuk tangan. Tetapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, boleh tepuk tangan buat DPD Kota Samarinda yang sudah mengorganize ini semua. Luar biasa. Jadi tugas kita anak muda ngapain bro dan sis? Tugas kita anak muda dengan cara kita sendiri. Menggunakan TikTok, menggunakan YouTube, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram. Untuk lebih cinta lagi sama negara kita. Untuk lebih cinta lagi sama Samarinda. Sekarang kita langsung aja ke sesi seremonial potong tumpeng syukuran kantor baru DPD PSI Kota Samarinda. Ya, alhamdulillah rangkaian kegiatan kita hari ini berjalan lancar semua. Tadi kita udah ke Citra Niaga belanja oleh-oleh, terus kita udah nyore-nyore senja gitu sambil ngopi bareng Bro Giring Ganesha. Terus jadi udah juga ketemu sama Pak Rusmadi, calon wakil wali kota Samarinda, dan juga potong tumpeng. Nah, tadi potong tumpeng juga di kantor PSI Samarinda sekaligus beberapa pemaparan program dari saya dan juga Bro Giring Ganesha. Ya, tadi saya juga udah ngantar Bro Giring Ganesha ke atas. Beliau juga perlu istirahat dan besok karena ada serangkaian beberapa kegiatan di luar kota, beliau juga perlu istirahat. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi penyemangat buat teman-teman PSI Samarinda. Bye.